Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita dalam renungan qalbu untuk menghadapi bulan suci Ramadan dalam channel YouTube Ruang Hijrah. Yang lalu sudah kita sampaikan tujuan orang-orang yang berpuasa itu adalah menjadi hamba yang bertakwa. Tapi tujuan selain menjadi hamba yang bertakwa adalah la'allakum tashkurun. Kalau tadi la'allakum tattaqun, menjadikan diri kita orang bertakwa, maka Ramadan akan menempahkan diri kita la'allakum tashkurun, menjadi hamba yang bersyukur. Dia akan tahu diri ketika dia puasa menahan haus dan lapar. Dia tahu diri bahwa ternyata banyak orang yang susah di kelilingnya, benar-benar tidak bisa makan, sementara dia hanya 1 bulan saja, hanya 30 hari dia tak makan. Saat itu benar-benarlah dia menjadi hamba yang bersyukur. Ternyata aku masih bisa makan, walaupun makananku sederhana. Banyak orang tak sanggup lagi memakannya. Menjadi orang bersyukur. Ramadan mendidiknya menjadi orang bersyukur. Karena hakikat dari puasa itu akan mengajarinya bagaimana ketika dia yang halal tak boleh, apalagi yang haram. Yang halal saja tak boleh dilakukan di siang Ramadan. Maka dia benar-benar bersyukur bagaimana Ramadan mendidiknya menjadi orang yang paham bahwa ketika Ramadan hadir dalam hidupnya, saat itu dia benar-benar merasakan bagaimana penderitaan orang-orang di sekitarnya. Maka dia bersyukur dalam hidupnya. Ramadan kembali menyatukan dia. Selama ini dia sibuk dengan pekerjaannya, selama ini dia sibuk dengan bisnisnya. Tapi ketika suasana Ramadan, ada berbuka puasa di rumah, ada sahur bersama. Saat itu benar-benar membuat dia bersyukur bahwa keluarga sangatlah penting yang selama ini aku sia-siakan. Ramadan memberinya nasihat, la'allakum tashkurun, menjadi hamba yang bersyukur. Kemudian cita-cita Ramadan yang ketiga, la'allahum yarshudun. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Cita-cita ketiga dari puasa itu adalah menciptakan agar kamu benar-benar menjadi orang yang cerdas. Kenapa orang yang cerdas? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Benar-benar memahami bahwa Allah itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah akan mengabulkan apapun yang kita minta, tapi dengan syarat kita benar-benar meminta. Dunia ini tidaklah bisa kau letakkan di kepalamu, hai saudaraku, karena kepalamu tidak akan sanggup mencerna semua dunia ini. Masalah hidup ini tak akan bisa kau letakkan di kepalamu, saudaraku, karena masalah itu terlalu banyak dan pelik dilakukan. Banyak orang bunuh diri karena masalah hidupnya. Banyak orang gantung diri karena persoalan hidupnya. Banyak orang nekat melakukan kebodohan karena memang tak bisa melakukan apa-apa di dunia ini. Dia lupa bahwa dia punya Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Masalah kita tidak ada apa-apanya dengan masalah yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam masalah hidupnya besar. Ketika dia beriman, ayahnya tak beriman. Siapa yang rela bahwa dia masuk surga tapi ayahnya tak masuk surga? Dia sampaikan dakwah itu kepada ayahnya. Wa in qala Ibrahim li abihi adara atattakhidhu asnaman alihah. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, kenapa kalian menyembah sesuatu yang kalian buat dengan tangan kalian sendiri? Inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Aku melihatmu dan kaummu benar-benar sesat, wahai ayahku. Apa kata ayahnya? La illam tantahi la arjumannaka. Kau kalau tak berhenti Ibrahim menceramahiku, akan kulempar kau pakai batu sampai hancur, mati kau dengan batu yang kulempar. Katanya, fahjurni maliya, tinggalkan aku selamanya, jangan kau datang lagi kepadaku. Coba, kesedihan apa yang lebih berat dari orang tua yang mengusir anaknya, mengancam anaknya? Itu dialami Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi Nabi Ibrahim berkata,
sa'astaghfirulaka, aku akan berdoa agar Allah mengampunimu wahai ayahku. Ketika masalah dengan ayahnya selesai, masalah dengan umatnya, dia dihadapkan kepada persoalan penguasa yang kemudian memaksa Ibrahim akan dihukum mati saat itu dengan dibakar hidup-hidup. Tapi dia tegar menghadapi kematian itu. Dia katakan, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah yang menjadi penolongku. Dia dibakar dalam api yang menggelora. Tapi saat itu kata Allah kepada api, qul ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Dikatakan Allah kepada api, wahai api, dinginlah kau. Kita tahu bahwa api itu panas, tapi Allah perintahkan dingin kepada Ibrahim api itu. Maka api berubah menjadi dingin, membuat tubuh Ibrahim menggigil saat itu dalam api itu. Kalau tidaklah Allah katakan wasalaman ala Ibrahim, maka Ibrahim akan mati kedinginan dalam api yang berkobar dengan penuh kepanasan itu. Tapi kata Allah wasalaman ala Ibrahim, kasih keselamatan untuk Ibrahim. Datang lagi ujian hidupnya. Semua orang sudah punya keturunan, tapi dia tak punya anak. Tapi dia mampu melaluinya, berdoa berpuluh-puluh tahun, tidak ada rasa menyesal di hatinya, tidak ada rasa gundah, karena dia punya Allah yang maha besar. Ketika anaknya harus disembelih, saat itu ujian terbesar, lama tak punya anak, sekali punya anak remaja harus disembelih. Tapi dia yakin dia punya Allah dalam kehidupannya, maka dia sembelih anak itu, Allah ganti anaknya, Allah selamatkan. Bagaimana pula ketika ujian itu datang dikala dia tua. Istrinya yang pertama tak punya anak juga, tapi ternyata dia tetap bersedekah dalam hidupnya, suka berbagi. Kenapa? Karena dia yakin bahwa Allah adalah yang maha kuasa kehidupan dunia dan akhirat. Benar-benarlah Ibrahim menjadi orang yang cerdas, mampu menghadapi semua masalah hidupnya, karena dia punya Allah dalam hidupnya. Maka Ramadan mendidik kita bahwa Allah itu dekat, dia nggak jauh. Kalau kau pusing, mintalah solusi kepadanya. Allah itu dekat, dia nggak jauh. Kalau berat badanmu, berat masalahmu, sujudlah engkau kepadanya, maka ringan masalah itu. Kalau seandainya engkau hari ini merasa bahwa masalahmu terlalu pelik, ada Allah bersamamu. Ramadan mendidik kita bahwa Allah itu dekat. Uji budak wa tadda'i idza da'ani, Allah akan kabulkan manakala kita benar-benar berdoa. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wal yu'minu bi, berimanlah kau kepada Allah, la'allakum yarshudun, agar kamu menjadi orang yang cerdas. Orang yang cerdas itu bukan orang kaya, orang yang cerdas itu bukan pejabat, orang yang cerdas itu bukan orang yang hartanya tidak habis-habis, tapi orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa setiap harinya beriman kepada Allah, karena di dunia dia akan bahagia, di akhirat dia akan bahagia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.